Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ibu dosen yang saya cintai dan teman-teman yang saya banggakan. Perkenalkan, saya Hani Yusliani dengan NPM 215060067 dari kelas 3B Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Pasundan Bandung. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi pertemuan ketiga dalam mata kuliah pengelolaan kelas, yaitu tujuan, aspek, dan fungsi pengelolaan kelas. Tugas ini disusun untuk memenuhi mata kuliah pengelolaan kelas dengan dosen dan asisten dosen pengampu, yaitu Ibu Dr. Haji Tati Heriati, Magister Pendidikan, dan Ibu Nurul Fazriyah, Sarjana Pendidikan Magister Pendidikan. Baik, sebelum saya menjelaskan tujuan, aspek, dan fungsi dari pengelolaan kelas ini, kita ingat kembali ya apa sih pengertian dari pengelolaan kelas ini. Nah, menurut Nawawi dalam Jamarah tahun 2013 halaman 177, pengelolaan kelas adalah kemampuan guru atau wali kelas dalam mengelola suatu kelas berupa kesempatan untuk melakukan kegiatan yang kreatif dan terarah sehingga dapat dimanfaatkan secara efisien untuk melakukan kegiatan di kelas berkaitan dengan kurikulum dan perkembangan peserta didik. Nah, manajemen kelas atau pengelolaan kelas tidak hanya untuk mengatur belajar, fasilitas fisik, dan juga rutinitas, namun juga menyiapkan kondisi kelas dan lingkungan sekolah agar tercipta kenyamanan dan suasana belajar yang efektif. Oleh karena itu, sekolah maupun kelas harus dikelola dengan baik dan menciptakan keadaan belajar yang menunjang. Nah, dari pengertian ini sudah sangat jelas ya bahwa pengelolaan kelas ini sangatlah penting dipelajari oleh kita sebagai calon guru untuk diterapkan pada saat kita mengajar nanti. Nah, selanjutnya tujuan pengelolaan kelas. Apa sih tujuan dibuatnya pengelolaan kelas ini? Yang pertama itu ada mewujudkan situasi dan kondisi kelas yang memungkinkan peserta didik atau siswa untuk mengembangkan kemampuan mereka semaksimal mungkin. Nah, situasi dan kondisi kelas yang dimaksudkan ini itu baik secara lingkungan belajar maupun sebagai kelompok belajar yang dapat membuat siswa mengembangkan kemampuan di dalam dirinya semaksimal mungkin. Lalu yang kedua ada untuk menghilangkan berbagai hambatan yang dapat menghalangi terwujudnya interaksi pembelajaran. Jadi dengan mengelola kelas dengan baik seperti menciptakan lingkungan pembelajaran yang kondusif, melalui kegiatan pengaturan siswa dan fasilitas pembelajaran ini dapat menghindari bahkan menghilangkan berbagai hambatan dalam pembelajaran di kelas. Lalu yang ketiga, menyediakan dan mengatur fasilitas serta perabot belajar yang mendukung untuk memungkinkan siswa ini belajar sesuai dengan lingkungan sosial, emosional, dan intelektual siswa dalam kelas. Di sini dapat diingat kembali juga ya bahwa tujuan pokok mengatur dan menata ruangan adalah untuk menciptakan dan mengarahkan kegiatan siswa serta mencegah munculnya tingkah laku siswa yang tidak diharapkan. Melalui penataan tempat duduk, perabotan, pajangan, dan barang-barang lainnya di dalam kelas. Jadi, siswa ini dapat belajar sesuai dengan lingkungan sosial emosionalnya dan juga intelektualnya di dalam kelas. Nah, dengan kelas yang bersih, fasilitas tersusun rapi, siswa juga menjadi senang dan betah belajar di sekolah. Dan yang keempat, membina dan membimbing siswa sesuai dengan latar belakang sosial, ekonomi, budaya, serta sifat-sifat individunya dan sifat masing-masing siswa. Ini penting ya teman-teman karena setiap siswa pasti memiliki sifat dan perilaku yang berbeda-beda. Untuk itu, penting adanya pengelolaan kelas yang baik demi menyesuaikan proses pembelajaran yang sesuai dengan sikap dan perilaku siswa. Lalu ada prinsip pengelolaan kelas. Nah, dalam mengelola kelas ini tentunya pasti ada prinsip-prinsip yang ada di dalamnya seperti yang pertama ada kehangatan dan antusiasme. Apa sih itu antusiasme? Antusiasme ini adalah suatu perasaan kegembiraan terhadap sesuatu hal yang terjadi. Respon yang positif terhadap sesuatu yang ada di sekitar kita tentunya sangat diharapkan karena respon ini akan berdampak pada perilaku sehari-hari, tentu juga pada siswa seperti itu. Nah, kita sebagai guru nantinya dalam mengelola kelas tentunya dengan memperhatikan juga kehangatan serta antusiasme
siswa dalam belajarnya, bagaimana posisi tempat duduk, materi yang disampaikan, ice breaking dan lain sebagainya yang dapat menambah kehangatan serta antusias para siswa untuk belajar. Jadi pembelajaran ini menjadi tidak membosankan. Lalu yang kedua ada penanaman sikap disiplin. Nah, sangatlah penting kita sebagai guru untuk menerapkan kedisiplinan kepada siswa, khususnya pada anak SD. Nah, karena dari kedisiplinan ini dapat membentuk pribadi yang baik untuk peserta didik. Jika anak dari kecil sudah dididik dengan kedisiplinan, pasti ketika anak itu tumbuh besar, dia akan terbiasa disiplin dalam keadaan apapun. Maka penanaman sikap disiplin ini diterapkan dari sedini mungkin agar siswa terbiasa belajar dan berperilaku dengan disiplin pada kehidupan sehari-harinya, mau itu di sekolah ataupun di luar sekolah. Contohnya kalau di sekolah seperti hadir tepat waktu, mengerjakan tugas, mengerjakan PR, dan taat pada peraturan yang ada dan lain sebagainya, masih banyak lagi. Lalu yang ketiga ada penekanan pada hal-hal yang positif. Penekanan pada hal-hal positif ini yaitu penekanan yang dilakukan guru terhadap perilaku siswa yang positif dan sebagai cara untuk meningkatkan percaya diri kepada siswa ini. Lalu selanjutnya ada luwes. Nah, keluasan ini merupakan tingkah laku. Lalu yang selanjutnya ada luwes. Keluasan tingkah laku guru untuk mengubah strategi mengajarnya dapat mencegah kemungkinan munculnya gangguan pada siswa serta dapat menciptakan iklim belajar mengajar yang sangat efektif. Terkadang terdapat guru yang berperilaku kaku di kelas dengan berpaku pada aturan yang berlaku sehingga pembelajaran dan sikap guru ini terlalu kaku. Tapi ada juga guru nih yang bisa menggunakan humor atau bercanda secara proporsional dalam menciptakan kegiatan pembelajaran yang menarik dan juga tidak membosankan. Lalu selanjutnya ada variasi. Nah, penggunaan alat atau media yang beragam akan membuat banyak interaksi antara siswa dan guru sehingga akan dapat meningkatkan perhatian siswa, apalagi bila penggunaannya bervariasi ya sesuai dengan kebutuhan yang sesaat. Dalam proses pembelajaran ini, variasi ini seperti variasi gaya guru dalam mengajar, variasi dalam penggunaan media, dan juga variasi pola interaksi terhadap siswanya. Lalu yang keenam ada tantangan. Nah, penggunaan kata-kata, tindakan cara kerja, dan bahan-bahan yang menantang akan meningkatkan gairah atau rasa siswa untuk belajar sehingga mengurangi kemungkinan tingkah laku siswa yang menyimpang. Nah, dari tadi ada pengertian, tujuan, prinsip, dan lain sebagainya. Di sini juga ada faktor-faktor yang mempengaruhi nih dari pengelolaan kelas ini. Yang pertama ada kondisi fisik. Kondisi fisik itu seperti apa? Seperti ruang tempat berlangsungnya proses belajar mengajar. Lalu ada pengaturan tempat duduk siswa, ada ventilasi dan pengaturan cahaya, dan juga pengaturan penyimpanan barang-barang yang ada di kelas. Lalu yang kedua ada kondisi sosio-emosional. Nah, kondisi sosio-emosional ini seperti tipe kepemimpinan, sikap guru, suara daripada guru ini, dan juga pembinaan hubungan baik. Lalu yang ketiga ada kondisi organisasional. Nah, kondisi organisasional ini seperti upacara bendera dan juga pergantian pembelajaran. Lalu apa aja sih kegiatan yang ada pada pengelolaan kelas ini? Nah, kegiatan pada pengelolaan kelas ini dibagi menjadi dua, yaitu ada mengatur orang atau siswanya dalam kondisi emosional. Nah, ini seperti apa sih kondisi emosional ini? Seperti tingkah laku, kedisiplinan, minat dan atau perhatian, gairah belajar, dan juga dinamika kelompok seperti kelompok belajar. Nah, lalu yang kedua ada mengatur fasilitas belajar mengajar. Nah, ini dalam kondisi fisiknya seperti mengatur ventilasi, pencahayaan, kenyamanan, letak duduk, dan juga penempatan pada siswa. Nah, kemudian aspek-aspek apa aja nih dalam pengelolaan kelas yang penting banget diperhatikan dalam manajemen kelas atau pengelolaan kelas yang baik. Nah, di sini aspek-aspek pengelolaan kelas ini seperti yang pertama ada sifat kelasnya. Lalu ada pendorong kekuatan pada kelas, situasi di kelas, tindakan efektif, dan juga kreatifnya.
Lalu dengan adanya aspek-aspek yang tadi, di sini ada kegiatan pengelolaan kelas sebagai aspek pengelolaan kelas di sekolah dasar. Seperti yang pertama, guru bisa mengecek kehadiran siswa, lalu mengumpulkan hasil kerja siswa, memeriksa dan juga menilai hasil kerjanya. Lalu ada pendistribusian alat dan bahan, mengumpulkan informasi dari siswa, mencatat data-data, pemeliharaan arsip, penyampaian materi pelajaran, dan juga memberikan tugas kepada siswa. Ini juga kegiatan-kegiatan pengelolaan kelas ini penting juga ya yang ada di SD, seperti kayak tadi mengecek kehadiran, itu penting untuk nanti di rapot siswa. Lalu ada mengumpulkan hasil kerja siswa, memeriksa dan juga menilai hasil kerja siswa. Ini juga pasti sangat penting bagi seorang guru untuk nanti nilai-nilainya juga akumulasikan dan dimasukkan ke dalam raport siswa. Nah, jadi teman-teman tadi sudah dibahas juga ya mengenai pengertian, lalu ada tujuan, ada aspek-aspek, prinsip-prinsip, lalu ada kegiatan dalam pengelolaan kelas bagi seorang guru. Lalu sebenarnya ini apa sih fungsi dari pengelolaan kelas ini? Nah, fungsi pada pengelolaan kelas ini sebenarnya merupakan penerapan fungsi-fungsi manajemen atau pengelolaan yang diaplikasikan di dalam kelas oleh guru. Nah, untuk mendukung tujuan pembelajaran yang hendak dicapainya. Lalu fungsinya ini yang pertama ada fungsi perencanaan. Nah, perencanaan ini adalah titik tolak bagi manajer atau perencanaan kelas. Nah, fungsi perencanaan ini menentukan lebih awal hasil pembelajaran, nama yang harus dicapai pada di masa depan. Lalu ada fungsi pengorganisasian. Pengorganisasian ini dapat digambarkan sebagai penciptaan mekanisme untuk mengimplementasikan perencanaan yang dibahas sebelumnya. Nah, untuk pendidik, fungsi manajemen atau pengelolaan ini untuk menciptakan lingkungan pengajaran dan pembelajaran yang efektif. Situasi kelas yang tertib dan teratur harus diciptakan untuk membuat pengajaran yang lebih efektif. Ini berarti bahwa peserta didik atau siswa ditempatkan di kelas di mana tugas mengajar dan pengorganisasian kelas ini dengan efek yang maksimal. Sedangkan pola komunikasi dan ketertiban haruslah tetap demokratis. Lalu di sini ada fungsi penggerakan, lalu ada pengarahan, pengkoordinasian, dan juga pengendalian yang berguna untuk meningkatkan mutu dari pembelajaran kelas yang efektif, lalu terdapat perubahan di dalam kelasnya untuk menjadi lebih teratur. Dan yang terakhir terdapat fungsi inovasi. Apa sih inovasi ini? Inovasi ini adalah menemukan sesuatu hal yang baru atau melakukan berbagai pembaruan yang terbentuk dalam sebuah produk, ide, desain, dan lain sebagainya. Jadi para guru ini dapat mulai mengeksplor diri mereka untuk menemukan sesuatu yang baru dalam membuat media pembelajaran atau membuat produk seperti RPP, silabus, dan lain sebagainya yang sangat kreatif. Lalu ada juga kayak seperti ice breaking yang menarik, games-games yang menarik yang juga mendukung dalam pembelajaran dan lain juga sebagainya ya, masih banyak lagi. Jadi sekian pemaparan materi dari saya. Semoga apa yang saya bahas dalam video ini menjadi manfaat untuk kita semua. Akhirul kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.